Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Nah, pada akhirnya penulis Ibrani menantang orang-orang percaya setelah dia memaparkan tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11. Maka orang-orang percaya Ibrani diminta untuk tetap berjuang, ya. Kalau mereka bisa menang, kenapa kita tidak bisa menang? Itu maksudnya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah teguh dalam iman, ya. Teguh dalam iman. Nah, 3 alasan mengapa orang percaya dapat tetap teguh dalam iman, ya. Jadi kalau orang yang tidak percaya, wajar saja dia meoleol, begitu, meoleol. Seperti sampan yang dihanyutkan oleh angin. Jadi waktu saya kecil, di masa awal-awal kami memiliki tape recorder, maka ya namanya pun kaset pun dulu jarang, ya. Tidak peduli kaset itu kaset rohani atau tidak, nggak peduli. Yang penting nyala tape-nya. Nah, waktu saya masih kecil itu, karena bapak punya ada yang ngasih tape gitu. Lagunya yang penting bersuara, bunyi, gak peduli kaset apa. Kaset rohani sulit didapat, karena memang itulah kaset yang ada, dibunyikanlah lagu di situ. Mau tu dia namaho solu. Lagu opera dulu. Artinya melomati pun hole misulu. Mau tu dia namaho. Artinya arahnya nggak jelas lagi kalau dayungnya sudah patah. Akhirnya dia dibawa hanyut oleh angin dan gelombang kemana-mana. Dia tidak punya arah, tidak punya penuntun, tidak bisa terkendali. Begitulah juga banyak orang-orang percaya menghadapi gelombang arus dunia yang begitu ganas ini. Tidak sedikit orang yang sudah terhanyut. Tetapi saya percaya kita semua masih teguh dalam Tuhan. Amin. Tetapi mungkin diri kita masih tetap, tetapi hati kita mungkin sudah mulai goyah. Tetapi firman Tuhan ini mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita, ya. 3 alasan mengapa orang percaya itu dapat tetap teguh dalam iman. Ada alasannya. Kalau orang lain nggak teguh dalam iman, ya mau nggak bilang apa. Kalau orang di luar Tuhan terombang-ambing, wajar-wajar saja, ya. Tapi orang percaya bisa teguh dalam iman karena ada alasannya.
Amin, Bapak Ibu. Alasannya adalah yang pertama, kita lihat karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena karena itu artinya adalah inilah alasannya, begitu. Seorang anak Tuhan bisa teguh dalam iman karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi banyak orang-orang Kristen ini dihalangi oleh beban dan dosa untuk berlomba. Tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, tidak ada inspirasi. Tetapi apa alasan orang percaya itu dapat teguh? Nah, karena kita punya banyak saksi. Di sini artinya adalah ada inspirasi menjadi pendorong kita. Ada inspirasi, ada motivasi dari saksi-saksi ini. Nah, saksi-saksi ini bukanlah orang yang sudah, saudara-saudara, yang masih mengamati orang-orang percaya. Karena, saudara-saudara, orang yang mati itu tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Kalau dulu saya memahami bahwa orang-orang mati itu menyaksikan dari langit, begitu. Orang-orang mati menyaksikan dari langit. Ibareng opung tadohita, ibareng bapak tadohita, sedang berjuang noeng, begitu. Ternyata tidak demikian. Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kesadaran, tidak ada campur tangan orang yang sudah di Firdaus dengan orang yang ada di bumi. Kesadaran mereka hanyalah memori yang mereka ingat selama di bumi, seperti kisah Lazarus dan orang kaya. Mereka itu ada di alam roh, mereka bisa berkomunikasi. Abraham bersama Lazarus bisa berkomunikasi dengan orang kaya di Hades, di alam roh. Tetapi orang kaya ini mengingat, aku masih mempunyai saudara-saudara. Suruhlah Lazarus. Untuk apa? Mengingatkan mereka. Artinya, Lazarus disuruh ya dibangkitkan untuk mengingatkan. Jadi, Tuhan mengatakan, ada pada mereka kesaksian para nabi. Andai kata pun Lazarus dibangkitkan untuk mereka, belum tentu mereka percaya. Artinya adalah urusanmu sudah selesai. Paling kenangan-kenangan di masa hidup itu yang mungkin menyiksa orang kaya ini. Dan dia tidak ada bagian di bawah matahari lagi. Artinya orang yang mati tidak menyaksikan. Ya, kalau dulu saya memahami begitu, makanya makin belajar makin mengerti. Makanya perlu belajar, amin Bapak Ibu. Saya pikir dulu orang mati itu ya orang percaya, oh yuk maju terus maju ini. Enggak begitu. Karena tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Itu banyak ayat dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, siapa saksi yang dimaksud ini? Saksi ini bahasa Yunaninya marturia. Artinya mereka itu telah memiliki kesaksian untuk menjadi inspirasi orang percaya. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, ada kesaksian pertama kita lihat dulu, ada kesaksian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi. Inspirasi ini sebuah motivasi yang menjadi pendorong anak-anak Tuhan. Makanya saudara-saudara perlu baca firman Tuhan, memberikan dorongan kepada kita. Firman Tuhan inilah menjadi kesaksian bagi kita. Dan kenyataan banyak anak-anak Tuhan dikuatkan oleh
firman Tuhan. Nah, makanya di dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Dalam bahasa aslinya menjadi sebuah doktrin, menjadi sebuah pengajaran, ya, bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kitab suci ini menjadi kesaksian yang pertama untuk menjadi inspirasi sebagai pendorong bagi kehidupan kita. Makanya rajin baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ini sudah mau Desember ya. Kita mau Natal 2 bulan lagi. Ini karena awal Desember kan kita Natal. Sekarang akhir September, Oktober, November, 2 bulan lagi. Berarti kita harus siap-siap ini Natal ya. Nah, waktu Januari saya mendorong kita supaya baca Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitabnya? Hari 2 hari? Nah, yang konsisten. Nah, ada? Oke, puji Tuhan. Ada lagi? Maaf Pak, begini, kau pikir mau 7 tangan, tahu pegang kacamata. Nah, sudah pasal berapa? Juli pasal berapa? Habakuk. Wih, berarti cepat ya. Kalau Utara Barat, Yeremia. Wah, karena kami masih Amsal. Karena apa? Kalau dua sama, Fani punya peraturan pakai bahasa Inggris. Misalnya baca dulu bahasa Indonesia 5 ayat, lalu bahasa Inggrisnya. Jadi 2 kali lipat waktunya. Jadi nggak nyampe. Tapi ada juga positifnya. Jadi Fani melatih kami mungkin supaya lebih terbiasa, lebih mantap begitu. Jadi wajib dibaca seorang 5 ayat, terus bahasa Inggrisnya. 5 ayat, bahasa Inggrisnya. 5 ayat, bahasa Inggris. Ngerti nggak mengerti, baca. Apalagi bahasa Inggris lama, wah susah sekali. Ada bahasa Inggris logat Jawa, ada bahasa Inggris logat Batak. Yang penting baca. Nah, itu yang bikin lambat, tapi tidak apa-apa. Yang penting itu teratur ya. Nah, kita harus baca Alkitab. Itu yang mendorong kita, itu yang memberikan inspirasi, pencerahan. Karena firman Tuhan itu makanan kita. Coba kalau kita nggak makan 1 hari. Dan yang tinggal tetap itu firman Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia adalah roh. Firman itu sifatnya roh. Ya. Dia yang memberi makan roh kita. Makanya baca. Belum ada yang terlambat Bapak Ibu. Kalau sudah lupa sepanjang 9 bulan ini, nggak apa-apa baca Kejadian. Yang penting niatnya itu. Amin. Niatnya itu. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Tidak ada kata terlambat. Daripada Bapak Ibu baca, nggak salah membaca WA, nggak salah membaca Facebook, nggak salah membaca berita-berita. Kenapa tidak kita baca firman Tuhan itu? Memberi makan roh kita. Seringkali berita-berita dari dunia ini mencoba menjadi makanan kita. Dan akhirnya apa? Jiwa kita itu tersiksa. Jiwa kita itu kering. Jiwa kita itu menderita. Makanya mulailah lagi. Amin Bapak Ibu. Ini benar ini Bapak Ibu ya. Kalau tadi malam kami ngobrol-ngobrol ya luar biasa. Itu hebat Tuhan itu ya, hebat. Dia adalah yang ada, ya, dia yang ada. Yang ada itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia yang ada itu menciptakan kita. Nah, segala sesuatu berawal dan berakhir di dalam Dia yang ada itu. Hidup kita diawali oleh Dia dan diakhiri oleh Dia. Tidak ada sesuatu yang berawal kalau bukan Dia penyebabnya. Tidak ada sesuatu yang berakhir kalau bukan Dia penyebabnya.
Makanya kalau misalnya ada kayu yang dibakar contohnya, kayu itu dibakar lalu udah hangus semua, atau sampah-sampah lah kita bakar, udah habis semua begitu. Tapi sesungguhnya dia tidak hilang, hanya mata kita nggak bisa melihat. Secara ilmu fisika, benda-benda itu berubah bentuk. Hanya kita nggak bisa melihat. Manusia pun demikian. Kalau kita nanti mati, hancur seperti debu, hanya kita berubah bentuk. Tetapi kita ada di situ. Nah, yang bisa membuat benar-benar tidak ada, hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa melenyapkan sesuatu, memulai sesuatu dan melenyapkan sesuatu. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Nah, yang melakukan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu Logos Sang Pencipta. Firman itulah yang menghidupkan semua makhluk. Firman itulah yang memberikan roh kepada kita. Jadi makanan kita adalah firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, alasan orang percaya itu bisa teguh dalam iman karena ada kesaksian firman. Kalau kita baca 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan itu artinya dinafasi oleh Allah. Ada nafas Allah bagi penulis. Bapak Ibu bayangkan, 40 penulis dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tulisannya berkesinambungan, mereka tidak saling kenal. Sekitar 1400 tahun atau 1500 tahun jarak antara penulis A, B, C, D sampai kitab Wahyu. Tidak saling kenal. Tetapi sama isinya, satu tujuannya, berkesinambungan. Kenapa bisa demikian? Karena firman Tuhan itu dinafasi oleh Allah. Makanya saudara-saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ketika firman ini kita dengarkan, ada inspirasi mendorong. Oh, aku sedang diajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang memotivasi kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu. Lalu yang berikut kita lihat Bapak Ibu. Ada kesaksian orang-orang beriman. Ya, kesaksian hidup orang-orang beriman. Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya kita tidak kekurangan contoh. Kita tidak kekurangan teladan. Teladan itu begitu banyak. Dan banyaknya seperti awan yang mengelilingi kita. Jadi kalau kita sedang berjalan mengikut Tuhan, paling tidak contoh salah satu saksi itu. Contoh salah satu tokoh itu. Jadi kita tidak kekurangan inspirasi untuk tetap teguh dalam Tuhan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Amin Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, Habel, Bapak Ibu lihat Ibrani pasal 11. Penulis Ibrani pasal 11. Dia mulai merunut dari yang lebih duluan sampai seterusnya. Oleh iman, Habel mempersembahkan korban persembahan. Karena iman, dia mempersembahkan korban. Contoh ini menjadi sebuah inspirasi, mendorong ketika perjalanan kita mulai mandek itu. Lihat Habel, dia adalah saksi. Dia adalah patron yang memberikan kepada kita inspirasi untuk mendorong kita. Lihat juga Henok. Dia bergaul dengan Allah. Akhirnya dia diangkat. Dia berumur 300 tahun. Setelah itu dia tidak ada lagi. Karena dia diangkat oleh Tuhan. Ini memberikan dorongan bagi kita. Wah. Luar biasa. Sehingga tidak ada kesempatan kepada kita untuk mundur. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbalik kepada kehidupan yang lama. Lihat orang ini. Karena iman, Henok katanya.
Kemudian kita lihat tentang Nuh. Wah, ini gagah-gagah perkasa ini. Ketika saya susun ini, waduh, saya terharu ya. Wow, hebat orang-orang. Dari zaman ke zaman. Salah satu saksi iman itu, lihatlah Nuh. Dia disuruh oleh Tuhan membangun bahtera. Padahal dia tidak tahu apa yang secara logika nggak mungkin. Tuhan menyuruh dia membangun bahtera di tengah benua. Tidak ada lautan. Dan itu pekerjaan yang sulit. Tetapi Bapak Ibu lihat. Dengan iman dia melakukan semuanya ini. Lihat juga si Abraham. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan ketika Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan, dia tidak segan-segan. Akhirnya ternyata Abraham murni hatinya mentaati Tuhan mutlak. Makanya dituliskan menjadi salah seorang kesaksian bagi kita untuk memotivasi hidup kita. Mereka itu tidak mundur. Mereka itu tetap teguh. Lihatlah saudara-saudara Ishak. Ketika dia sudah rabun, dia berdoa kepada Yakub di dalam kerabunannya. Dia menyatakan pernyataan iman kepada Yakub. Dia, saudara-saudara, menyatakan masa depan bagi Yakub. Ishak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak membiarkan hidupnya mati sebelum dia menyatakan tindakan profetik, tindakan nubuatan bagi Yakub. Anak-anak Tuhan ini mewariskan imannya dari generasi ke generasi. Iman itu adalah warisan. Warisan yang paling berharga. Dan kita sudah mendengarkan minggu kemarin. Tinggal tetap adalah salah satu adalah iman. Dan iman itu akan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan akan memimpin. Nanti kita lihat yang memimpin iman itu adalah Yesus sendiri. Dan di sorga, iman itu sempurna. Karena tidak butuh iman lagi. Di sorga kan nggak butuh iman lagi kan? Karena kita sudah melihat dengan mata kita. Nggak butuh pengharapan lagi. Tetapi Tuhan mengantarkan kita kepada puncak dari pengharapan itu. Puncak dari iman itu. Mata dengan mata, muka dengan muka, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, tentang Yakub, dia memberkati anaknya Yusuf, memberkati Manasye dan Efraim. Dan walaupun Yusuf ini sudah tidak melihat, tapi dia bisa membedakan mana yang layak diberkati lebih besar, mana yang tidak. Maka Yakub meletakkan tangannya kepada Efraim tangan kanan dan kepada Manasye adalah tangan kiri. Padahal Manasye adalah anak sulung. Artinya adalah ada nubuatan-nubuatan. Ada iman yang ditransfer kepada keturunannya. Mereka tidak pernah mundur. Mereka adalah orang-orang yang hebat dari generasi ke generasi. Lihatlah tentang si Musa. Adalah orang yang meninggalkan tanah Mesir. Meninggalkan kesenangan Mesir. Dia berpotensi menjadi orang terkenal. Tetapi dia meninggalkan Mesir. Karena ada satu yang dia sendiri tidak sadari, Tuhan menggerakkan dia. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi pembebas orang Israel. Dia meninggalkan kenikmatan dunia ini. Tadi kita sudah baca firman Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa menghadapi rintangan-rintangan dalam perlombaan ini. Tetapi ingatlah, dia melewati rintangan itu. Amin. Dia melewati rintangan itu. Daya tarik Mesir itu luar biasa. Tetapi dia berani meninggalkannya. Hanya karena hatinya terpikat kepada umat Allah. Hanya karena membela umat Allah.
dia diburu, akhirnya dia tinggalkan. Ingatlah apa yang dilakukan oleh Musa dengan iman. Dia, saudara-saudara, memerintahkan kepada orang Israel untuk merayakan Paskah. Menaruh darah di ambang pintu rumah mereka, supaya ketika malaikat maut datang, setiap orang Israel luput dari kematian. Ini tindakan-tindakan iman. Dan lihatlah pada akhirnya akan terjadi hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Musa. Ketika ada musuh dari belakang, ada bukit dari kiri, kanan, di depannya hanya ada laut. Orang Firaun telah berkata, mari kita hanyutkan mereka ke dalam laut. Tetapi justru dia bertindak dengan iman. Dia mengangkat tongkatnya, maka laut terbelah. Dan mereka berjalan di daratan yang kering di dasar laut. Ini orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita. Yang mendorong kita. Kemudian saudara-saudara, ingatlah tentang tembok Jeriko yang roboh. Tuhan hanya menyuruh, kalian harus berkeliling tembok itu sebanyak 1 kali dalam sehari. Jangan bersuara, katanya, diam saja. Sementara orang-orang di tembok Jeriko heran, orang ini orang gila, ngapain berkeliling dalam 1 hari sekali? Ini orang gila. Tapi mereka diam saja. Tapi Yosua berkata, hari yang ke-7, berkelilinglah kalian sebanyak 7 kali. 6 kali kalian harus diam, berkeliling terus dalam hari yang ke-7. Dan kali yang ke-7 berserulah. Dan dengan iman mereka berseru. Dan pastilah seruan mereka memuji Allah, memuji Yahweh, sesembahan mereka. Dan apa yang terjadi? Tembok Jeriko runtuh. Wah, hebat. Luar biasa. Inilah inspirasi. Ternyata Tuhan ada di balik iman anak-anak Tuhan itu. Amin. Ingatlah tentang Rahab, orang yang berdosa itu. Tetapi ada sebuah pengharapan. Dia sudah melihat bahwa Allah memimpin bangsa Israel. Artinya adalah Rahab, saudara-saudara, mengambil kesempatan untuk ambil bagian di dalam umat Allah. Dia percaya kalau dia menolong orang Israel, memihak orang Israel, memihak umat Allah. Kalau memihak umat Allah berarti dia memihak Tuhan. Itu menunjukkan iman. Dan akhirnya ketika tembok Jeriko roboh, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ini tindakan-tindakan iman yang luar biasa. Dan lihatlah apalagi yang akan kukatakan, kata Ibrani pasal 11 tentang Gideon. Gideon disuruh oleh Tuhan memanggil orang Israel berkumpul untuk melawan musuh. Terkumpullah orang-orang sebanyak 32.000 orang. Lalu 32.000 orang ini disuruh Tuhan untuk minum di sebuah kolam. Ketika mereka minum, maka Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, yang minum dengan menpedok air ke mulutnya, pisahkan. Yang minum dengan menjulurkan lehernya ke dalam air, pisahkan. Ternyata, apa yang terjadi? Yang minum dengan mengambil mencedok air ke mulutnya 300 orang. Dan sisanya ribuan orang. Lihatlah Gideon, dengan 300 orang ini, engkau akan mengalahkan musuh. Dan Gideon membagi 100 dengan mengambil kendi, hudon tano. Alatnya, senjatanya hanya hudon tano. Kemudian diambil obor. Ketika nanti aku memberikan kode, pecahkanlah periuknya. Masukkanlah api obornya ke dalam, lalu pecahkan periuknya. Lalu ketika Gideon melakukan itu, ketika diledakkan seperti letusan yang hebat. Dan kocar-kacirlah musuh. Akhirnya mereka saling membunuh. Dan turunlah Gideon dengan 300 orang membunuh semua orang musuh. Apalagi yang harus kukatakan, kata Ibrani, tentang Gideon.
tentang Simpson yang membunuh singa dengan tangannya sendiri. Ingatlah juga tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Mereka ini adalah bagaikan saksi bagaikan awan. Begitu banyak saksi-saksi ini yang memberikan dorongan bagi kita untuk kita teguh dalam iman. Jangan mundur. Tokoh-tokoh ini menjadi inspirasi bagi kita, pendorong bagi kita. Itulah alasannya. Selain tokoh-tokoh Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang bisa kita teladani. Gembala almarhum yang sudah meninggal, saya punya teladan juga dari kehidupannya. Walaupun beliau tidak pintar, tetapi ada satu kelebihan yang luar biasa yang tidak bisa ikuti. Kalau dia ke kedai, firman Tuhan terus yang dibicarakan. Firman Tuhan. Dan di sakunya itu ada Alkitab Perjanjian Baru yang kecil. Selalu dibawa-bawa. Lalu semua pembicaraan di kedai itu ke firman Tuhan. Semua dialihkan ke firman Tuhan. Semua dialihkan ke firman Tuhan. Dan saya tahu dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ini contoh iman. Ini juga memberikan dorongan bagi saya untuk tetap setia. Ada juga contoh mertua saya, luar biasa. Terus berdoa. Dari manapun dia pulang, secapek apapun, jam berapapun sampai harus doa di gereja. Dia itu luar biasa. Lebih bagus dia siang-siang ngantuk-ngantuk. Yang penting dia doa.